Shalom siswa-siswi kelas 11. Kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita bisa memulai kembali pelajaran kita. Dan hari ini kita akan membahas bab 10 yang berjudul Pendidikan Menurut Alkitab. Sebagai dasar firman Tuhan, saya akan membacakan Ulangan 6 ayat 4-9. Demikian bunyinya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikianlah dasar firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami boleh ada di semester genap. Siapkan hati kami Tuhan, biarlah hati kami boleh menerima pelajaran-pelajaran yang akan menjadi bekal bagi masa depan kami. Beri kami semangat, sekalipun kami masih harus belajar melalui online. Biarlah kami tetap memanfaatkan keadaan ini, supaya masa depan kami boleh kami raih dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ampuni semua dosa dan kesalahan kami, biarlah kami terima yang terbaik pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi dia yang hadir di tempat ini. Ini pernyataan iman kami. Ya, kita membahas pendidikan menurut Alkitab. Dasar daripada pendidikan haruslah berpusat kepada Alkitab. Ya, karena firman Tuhan saja yang menjadi kebenaran, standar kebenaran yang tidak pernah berubah. Kalau kita melihat psikologi pendidikan, itu setiap generasi bisa berubah. Cara orang zaman dulu mendidik anak dengan cara orang zaman now mendidik anak itu berbeda. Tetapi firman Tuhan itu tidak berubah. Karena itu kita harus berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Ya. Pendidikan itu penting sekali. Ya. Karena tanpa pendidikan seseorang itu tidak bisa berkembang secara maksimal. Pendidikan yang terpenting sebenarnya adalah mengenal Allah Bapa dan mengenal Tuhan Yesus Kristus. Karena pengenalan akan Allah
itu akan membawa kita kepada hidup yang kekal. Jadi pendidikan yang terutama adalah mengenal Allah. Ya. Tetapi pendidikan secara formal, yaitu pendidikan intelektual, itu juga penting. Karena kita masih hidup di dalam dunia ini. Ya. Namun keduanya harus berjalan bersama-sama. Ya. Seseorang boleh saja mengejar kekayaan, prestasi, menjadi terkenal, atau menjadi orang pandai. Tetapi kalau dia tidak mengenal Allah, kalau dia tidak mengenal Tuhan Yesus, maka hidupnya hanya sebatas di dunia ini saja. Padahal sesudah kehidupan di dunia ini, ada kehidupan yang kekal. Tuhan sudah sediakan hidup yang kekal bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya. Karena itu, jangan lupa, di dalam kita belajar ilmu pengetahuan, kita juga harus berpegang pada firman Tuhan sebagai dasar yang utama di dalam pendidikan. Orang Yahudi mempunyai pandangan bahwa ibadah atau mengenal Tuhan, menyembah Tuhan, dan sekolah formal atau pendidikan di sekolah itu mempunyai bobot yang sama. Dua-duanya tuh sama penting, ya. Seorang imam yang mengajar atau yang mendidik orang menyembah Allah, dan seorang guru yang mengajar ilmu pengetahuan mempunyai kedudukan yang setara. Karena itu, setiap pagi kita selalu ada devotion. Tujuannya apa? Supaya kalian bukan hanya menjadi orang yang pandai saja, tetapi menjadi orang yang takut akan Tuhan. Itu sama-sama penting, ya. Tujuan pendidikan itu apa sih sebenarnya? Kenapa kita harus ada pendidikan? Seperti kamu harus sekolah. Bukankah sekolah itu melelahkan? Kadang-kadang jenuh, kadang-kadang capek, ya. Tetapi jangan lupa bahwa di dalam pendidikan itu ada sebuah tujuan, yaitu supaya setiap potensi dalam hidup kita bisa berkembang, ya. Dan karakter kita itu berubah menjadi seperti Tuhan Yesus, yang tidak mementingkan diri sendiri, tetapi mementingkan orang lain. Ya. Jadi pendidikan itu sangat penting buat kehidupan kita semua. Pendidikan adalah proses yang terjadi seumur hidup. Mulai dari sejak bayi di dalam kandungan, sampai dia lahir, sampai dia besar nanti, kehidupan ini sampai tua sekalipun tidak pernah kita lepas dari yang namanya proses belajar. Ya. Seorang bayi yang dikandung oleh ibunya, itu pada waktu masih dikandung oleh ibunya, sudah mengalami proses pembelajaran. Kalau misalnya ibu yang mengandung itu suka baca Alkitab, suka berdoa, sebenarnya dia sedang mengajar anak yang dikandungnya untuk takut akan Tuhan, untuk mengenal Tuhan dan menyembah Tuhan. Tetapi kalau seorang ibu yang mengandung itu sedih, menangis, susah hatinya, maka bayi itu belajar bahwa hidup itu sesuatu yang tidak enak dan sedih gitu, ya. Jadi pendidikan itu sebenarnya sudah dimulai sejak seorang bayi masih di dalam perut ibunya. Nah, tujuan pendidikan adalah untuk meningkatkan kedewasaan seseorang sehingga dia bisa menjadi orang yang bertanggung jawab, mandiri, dan dapat mengambil sikap dan keputusan yang tepat, ya. Jadi kalau menghadapi kehidupan itu tidak bingung. Kalau harus mengambil keputusan, bisa mengambil langkah yang tegas, yang pasti, ya, tidak terombang-ambing oleh keadaan, tidak terombang-ambing oleh apa kata orang, ya. Itu pentingnya kita itu belajar, ya. Itu pentingnya kita tuh sekolah. Jadi mari siswa-siswi kelas 11, kalian benar-benar menggunakan waktu belajar ini dengan sebaik-baiknya, dan jangan lupa untuk membaca Alkitab. Belajarlah mengenal Tuhan, mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Prinsip pendidikan di sekolah itu harus bersifat kesinambungan.
Artinya harus terus dilakukan. Pendidikan itu harus terus dilakukan. Baik waktu di sekolah, maupun nanti sudah bekerja, maupun nanti sudah berdiri sendiri, kita pun harus belajar mendidik diri kita sendiri. Ya, waktu sekolah kita dididik oleh guru. Waktu kita masih kecil kita dididik oleh orang tua kita sampai kita meninggalkan rumah. Tapi setelah kita mandiri, kita tetap harus mendidik diri kita sendiri. Itu karena proses belajar tidak pernah berhenti. Ya. Di sekolah kalian juga ditolong oleh guru-guru kalian, bukan hanya untuk mendapatkan ilmu saja, tetapi kita semua di sekolah itu belajar untuk menemukan bakat dan minat. Dan kamu bisa mengembangkan talenta dan karunia sesuai pemberian Tuhan. Ya. Jadi proses belajar itu janganlah berhenti kalau kita sudah tidak sekolah. Proses belajar itu harus terus berjalan, dan terutama kita harus mau dididik oleh Tuhan sendiri. Kalau kita kuliah, kita dididik oleh dosen kita, oleh pembimbing kita. Kalau kita melayani di gereja, kita akan dibimbing oleh pendeta atau gembala sidang kita. Dan jangan lupa didikan itu sedang terus berjalan dalam hidup kita. Tujuannya apa sih? Supaya karakter kita berubah dari karakter kekanak-kanakan yang egois menjadi karakter seperti Tuhan Yesus yang mau taat kepada Bapaknya. Demikian juga pendidikan iman Kristen, baik di rumah, baik di sekolah, semuanya itu harus berdasar kepada firman Tuhan. Ya. Supaya di dalam hidup ini kita bukan hanya berhasil di dunia, tetapi kita juga berhasil sampai kita masuk ke dalam hidup yang kekal. Itu berarti bahwa pendidikan itu berhasil, ya, kalau kita bisa sampai kepada hidup yang kekal, bukan hanya hidup yang sementara di dunia ini saja. Alkitab tadi sudah menjelaskan bahwa pendidikan itu, pelajaran itu harus diberikan berulang-ulang. Jadi kamu nggak boleh bosan, ya, kalau guru itu terus mengajari kamu, memberi nasihat. Dengarkan baik-baik supaya kalian benar-benar bisa bertumbuh, berubah, dan kalian bisa menjadi orang yang berhasil. Itu adalah kerinduan hati Tuhan untuk kalian menjadi orang yang nantinya memberkati sekeliling hidupmu. Sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, kami sudah belajar firman-Mu. Biarlah kami terus menjadi orang yang mau belajar, mau dididik, mau diubahkan, supaya sifat kami tidak kekanak-kanakan, tetapi kita menjadi seperti Tuhan Yesus yang taat kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, jadikan kami orang-orang yang berhasil, baik di dalam pengenalan kami akan Tuhan, maupun di dalam pendidikan formal di sekolah, sehingga ilmu pengetahuan menjadi bekal bagi kami meraih keberhasilan di masa yang akan datang. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.